Marketing automation adalah kegiatan menggunakan perangkat lunak untuk memudahkan marketing melakukan komunikasi dengan pelanggan dalam mencapai tujuan terkait pekerjaan mereka. Manfaat otomasi pemasaran. Yang pertama, peningkatan efisiensi pemasaran. Proses pemasaran memberikan kontrol yang lebih besar terhadap biaya. Marketing automation memungkinkan perusahaan dalam mengembangkan proses yang lebih efisien dan hemat biaya. Yang kedua, produktivitas pemasaran yang lebih besar. Sebelum proses pemasaran dapat memperkenalkan produk terlebih dahulu. Misalnya, pada suatu saat menjadi sponsor pada kegiatan tertentu, dengan demikian diharapkan banyak orang yang mengenalnya. Yang ketiga, pemasar yang lebih efektif. Pemasar dapat merencanakan kampanye atau acara, setelah itu mengimplementasikan rencana, mengukur hasil, belajar dari hasil dan memodifikasi kampanye atau acara. Yang keempat, peningkatan daya tanggap. Pemasar dapat mengetahui tanggapan dari pelanggan terhadap produk yang dipromosikan dengan cara mengundang pelanggan pada acara tertentu, kemudian menawarkan bergabung menjadi anggota member dengan menawarkan beberapa fasilitas. Yang kelima, kecerdasan pemasaran yang ditingkatkan. Dengan memberikan wawasan kepada pelanggan, pasar, acara, dan kampanye yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Yang keenam, peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan melakukan proses komunikasi dan penawaran yang relevan pada waktu yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang software application for marketing. Di tabel 9.1 ada fungsi yang ditawarkan oleh perangkat lunak MA, yakni ada kampanye pemasaran atau marketing campaign, serta caranya yaitu dengan digital and online marketing ataupun strategic and other marketing. Yang pertama, campaign management atau manajemen kampanye. Untuk yang digital and online marketing, mereka bisa menggunakan online marketing. Sedangkan strategic and other marketingnya, dia bisa menggunakan integrated marketing management atau manajemen pemasaran terpadu. Yang kedua, direct mail campaign management atau kampanye surat langsung pengelolaan. Untuk yang digital and online marketing, dia bisa menggunakan manajemen konten. Sedangkan untuk strategic and other marketing, dia bisa menggunakan kinerja pemasaran pengelolaan. Yang ketiga, email campaign management atau kampanye email pengelolaan. Untuk yang digital and online marketingnya, dia bisa menggunakan keyword marketing atau pemasaran dengan kata kunci. Sedangkan untuk strategic and other marketing, dia bisa menggunakan marketing research management atau sumber daya pemasaran pengelolaan. Yang keempat, ada event-based marketing atau pemasaran berbasis acara. Untuk yang digital and online marketing, dia bisa menggunakan search engine optimization atau optimisasi mesin pencari. Sedangkan untuk strategic and other marketing, dia bisa menggunakan loyalty management atau manajemen loyalitas. Yang kelima ada trigger marketing atau memicu pemasaran. Untuk yang digital and online marketing, dia bisa menggunakan social media marketing atau pemasaran melalui media sosial. Sedangkan untuk strategic and other marketing, dia bisa menggunakan partner marketing atau pemasaran mitra. Untuk yang keenam, ada marketing optimization atau optimalisasi pemasaran. Untuk yang digital and online marketing, dia bisa menggunakan digital analytics atau analisis digital. Sedangkan untuk strategic and other marketing, dia bisa menggunakan market segmentation atau segmentasi pasar. Yang ketujuh ada telemarketing. Nah, telemarketing ini bisa menggunakan strategic and other marketing, yakni dengan cara customer segmentation and selection atau segmentasi dan seleksi pelanggan. Yang kedelapan ada lead generation.
atau generasi pemimpin. Ini juga bisa menggunakan strategic and other marketing, yakni product life cycle management, asset management, dokumen management, marketing analytics, serta workflow development. Selanjutnya, saya akan menjelaskan marketing campaign management. Sebelumnya, manajemen kampanye adalah aplikasi yang didukung teknologi dari strategi berbasis data untuk memilih pelanggan atau prospek untuk komunikasi yang disesuaikan dan penawaran yang bervariasi pada setiap tahap siklus hidup pelanggan dan kesiapan pembeli. Selanjutnya, marketing campaign management yang pertama yaitu ada direct mail campaign management atau manajemen kampanye surat langsung. Manajemen kampanye direct mail ini adalah bentuk khusus dari manajemen kampanye di mana media komunikasi adalah melalui direct mail. Sekitar 75% direct mail menargetkan audiens konsumen. Sisanya dikirim ke audiens bisnis. Di sebagian besar pasar maju, volume surat langsung telah menjadi stabil atau menurun karena pemasar memilih media digital. Direct mail memiliki banyak aplikasi termasuk pembuatan timbal, pemeliharaan timbal, membangun kesadaran penjualan, layanan pelanggan, retensi pelanggan, pembangunan basis data atau peningkatan reputasi. Kontributor penting untuk mengarahkan keberhasilan surat adalah kualitas daftar, pelaksanaan kreatif, penawaran, dan juga waktu. Membuat penawaran yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang kreatif dan kreatif akan menghasilkan kesuksesan yang lebih besar. Proses otomatis dapat membantu memberikan semua hasil ini. Yang kedua yaitu email campaign management atau manajemen campaign email. Manajemen campaign email adalah bentuk khusus dari manajemen kampanye di mana media komunikasi adalah email. Email itu murah, mudah digunakan, dan juga ada di mana-mana. Lebih dari 90% pengguna internet memiliki satu atau lebih alamat email. Seperti contohnya, pemasaran email adalah industri besar. Di Amerika Serikat saja, Forrester Research memperkirakan bahwa pengeluaran untuk pemasaran email menunjukkan pertumbuhan majemuk sebesar 10% per tahun, yakni mencapai 2,5 miliar dolar pada tahun 2016. Yang ketiga adalah pemasaran berbasis acara atau event-based marketing. Pemasaran berbasis peristiwa atau juga disebut pemasaran peristiwa terjadi ketika suatu peristiwa memicu komunikasi atau penawaran. Kampanye berbasis peristiwa biasanya diprakarsai oleh perilaku pelanggan atau kondisi kontekstual. Untuk contohnya, pelanggan yang menggunakan kartu kredit kurang dari 6 kali dalam periode 3 bulan akan menerima undangan untuk berpartisipasi dalam program hadiah frekuensi yang dirancang untuk mendorong penggunaan berulang. Yang keempat yaitu trigger marketing atau memicu pemasaran. Pemicu pemasaran adalah praktik menanggapi beberapa peristiwa dengan cara yang dirancang untuk mencapai beberapa tujuan pemasaran seperti melakukan penjualan, mengidentifikasi peluang penjualan silang, mencegah dari mulut ke mulut yang negatif atau mempromosikan dari mulut ke mulut yang positif, acara memicu respon, seperti disebutkan dalam sebagian sebelumnya tentang pemasaran berbasis peristiwa. Pemicu biasanya berperilaku pelanggan atau kondisi kontekstual. Perangkat lunak pemasaran pemicu dapat dilatih untuk mengidentifikasi peristiwa dan baik untuk mengirim respon otomatis seperti email, surat langsung, ataupun pesan teks yang dipersonalisasi secara digital, atau untuk memberi
memberi informasi melalui staf penjualan atau agen layanan pelanggan untuk ditindaklanjuti. Yang kelima, ada marketing optimization atau optimalisasi pemasaran. Solusi manajemen kampanye sangat populer, tetapi sebagian besar tidak dapat menangani lingkungan yang kompleks di mana sejumlah besar dolar kampanye harus didistribusikan melalui banyak penawaran di banyak saluran. Jadi, perangkat lunak pengoptimalan pemasaran memungkinkan Anda untuk memilih tujuan keseluruhan, seperti penjualan atau maksimalisasi margin keuntungan, dan menentukan semua kendala dari strategi kampanye pemasaran Anda, seperti anggaran, kebijakan kontak pelanggan, saluran yang tersedia, serta ukuran sel minimal per penawaran, dan juga persyaratan volume spesifik produk, kecenderungan segmen pelanggan untuk membeli produk yang berbeda, dan kendala saluran. Yang keenam yaitu ada telemarketing. Telemarketing adalah penggunaan telepon untuk mengidentifikasi dan memenuhi syarat prospek dan untuk menjual serta melayani kebutuhan pelanggan. Dalam telemarketing terdiri dari dua bentuk, yaitu inbound dan outbound, di mana inbound adalah panggilan dari pelanggan, sedangkan outbound adalah panggilan ke pelanggan. Dan yang terakhir ada lead generation atau generasi pemimpin. Generasi pemimpin adalah tujuan penting dari kampanye pemasaran, khususnya dalam konteks bisnis ke bisnis. Tenaga penjualan yang ditantang untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang dilayani perlu dihadirkan dengan arahan berkualitas tinggi untuk tindak lanjut. Pemasar dapat menggunakan email ataupun direct email serta kampanye pemasaran jarak jauh, acara, seminar, webinar, dan taktik lain untuk menghasilkan prospek. Digital online marketing. 1. Online marketing juga dikenal sebagai pemasaran melalui internet. Ada banyak pemasaran online praktik yang tumbuh dalam tahun ke tahun. Aplikasi pemasaran online memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas online, misalnya mengembangkan dan mengelola konten, membuat blog, mengembangkan dan mempromosikan aplikasi, menghasilkan ulasan pelanggan, memperoleh dan memverifikasi informasi pelanggan, dan lain-lain. 2. Keyword marketing merupakan praktik penghasilan lalu lintas situs web dari pengguna internet yang memasukkan kata kunci ke mesin pencarian seperti Google dan lain-lain. Pemasar umumnya ingin situs web mereka muncul pada halaman pertama atau kedua pada daftar. 3. Aplikasi manajemen konten memungkinkan pemasar mengelola konten digital siklus hidup termasuk pembuatan, pengeditan, penyimpanan, penerbitan, pembaruan versi, dan penghapusan. Pemasar menyebarkan konten di berbagai lingkungan termasuk iklan, situs web, perusahaan, blog, media sosial, manual penggunaan, dan bahan cetak misalnya. Sistem manajemen yang jumlahnya ratusan menawarkan pemasar sejumlah manfaat. Misalnya, berkurangnya upaya duplikasi dalam pembuatan konten, kesesuaian konten dengan nilai-nilai merek, konsistensi penampilan, dan lain-lain. Selanjutnya, nomor 5 yaitu Search Engine Optimization atau SEO, merupakan praktik meningkatkan kuantitas dan kualitas situs web yang dihasilkan oleh mesin pencarian. Sedangkan perusahaan dapat membayar halaman web mereka untuk muncul di halaman pertama daftar dihasilkan oleh pencarian kata kunci browser. SEO bertujuan untuk mendapatkan halaman web yang terdaftar pada halaman pertama atau halaman kedua. Selanjutnya yaitu Social media marketing merupakan sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan ideologis dan dasar teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran penggunaan dengan konten yang dihasilkan. Pengguna media sosial membuat, berbagi, berdiskusi, dan memodifikasi konten menggunakan teknologi berbasis web dan seluler. Platform media sosial utama termasuk Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Yang keenam yaitu Digital Analytics. Digital Analytics
dapat mengeksplorasi data yang dihasilkan oleh perilaku pelanggan di saluran interaktif termasuk media online, seluler, dan sosial. Analisis web, komponen utama digital analytics, berfokus pada perilaku pengunjung situs web. Analisis web melaporkan ukuran pemirsa, dari mana pengunjung berasal, dan apa yang mereka lakukan di dalam situs web tersebut. Laporan rutin umumnya merinci data lalu lintas web, tetapi juga dapat mencakup data kinerja dari campaign dan peristiwa yang melibatkan situs web, misalnya jumlah klik tayang dari tautan web yang dimasukkan dalam email. Selanjutnya yaitu Strategic and Other Marketing Management. 1. Integrate Marketing Management atau AMM menawarkan fungsionalitas yang luas, mendukung organisasi besar dengan 50 atau lebih praktisi pemasaran. Peran utama IMM yaitu solusi untuk membangun pemasar, menyelaraskan analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol mereka dengan kegiatan sehingga mereka dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Marketing Performance Management atau MPM memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja pemasaran melalui analisis dan laporan, dan meningkatkan hasil dari waktu ke waktu melalui pemasaran tertutup. 3. Yaitu Marketing Resource Management, terdiri dari berbagai alat otomatis, memungkinkan pemasar untuk mengelola proses pemasaran dan aset mereka secara lebih efektif, dan untuk bekerja pada kecepatan yang lebih besar dan dengan kontrol yang ditingkatkan. 4. Loyalty Management merupakan tujuan dari banyak program CRM. Aplikasi ini merupakan respon langsung terhadap kebutuhan ketersediaan manajemen loyalitas. Manajemen atau frekuensi program penting bagi beberapa bisnis yang mengoperasikan program, anggota yang mengumpulkan dan menebus kredit, dan mitra saluran yang bertransaksi dengan anggota. Banyak program loyalitas sangat sederhana, terutama ketika pemilik merek memiliki situs retail tunggal, memberikan kartu hadiah kepada pelanggan, dan memberi stempel kartu pada saat pembelian. 5. Partner Marketing. Solusi pemasaran mitra memungkinkan perusahaan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan mitra saluran lainnya. Banyak perusahaan memasarkan dan menjual melalui saluran anggota seperti agen perjalanan, atau reseller nilai tambah, atau pengguna akhir layanan melalui spesialis mitra seperti pusat kontak pihak ketiga. Solusi pemasaran mitra memungkinkan perusahaan untuk mensinkronkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran lokal, regional, atau global oleh memberikan mitra dengan akses terkontrol ke sumber daya merek dan pemasaran melalui portal. 6. Marketing segmentation adalah praktik mempartisi pasar menjadi himpunan bagian yang homogen dapat diatasi sebagai peluang pemasaran yang unik. Marketing segmentation didukung oleh data dan analitik khusus pelanggan. Dapat berarti bahwa setiap pelanggan diperlakukan sebagai unique segment. 7. Customer segmentation and selection adalah praktik mempartisi pelanggan himpunan bagian homogen sehingga setiap himpunan bagian dapat ditangani sebagai audien pemasaran yang unik. Segmen pelanggan kecil adalah pelanggan individu. Beberapa strategi CRM terfokus tentang memahami, melayani, dan mempertahankan pelanggan individu. Secara historis, segmentasi oleh pemasar sangat intuitif. Namun, ketika segmentasi pelanggan dilakukan dari CRM perspektif, itu jauh lebih berbasis data. Baik konsumen dan pelanggan organisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa klaster berdasarkan berbagai atribut penggunaan. Dalam dunia CRM berbasis data, pemasar sering perlu menggunakan proses statistik untuk membantu mereka mengidentifikasi kelompok pelanggan. 8. Product Life Cycle Management. Siklus hidup produk melacak fase suatu produk dari pengembangan awal dan pengenalan pasar hingga penarikan. PLM membantu pemasar mengelola tahap siklus hidup secara efektif dan menguntungkan. Aplikasi PLM berfungsi untuk mempercepat waktu ke pasar, memastikan pengembangan dan proses rekayasa yang optimal, dan mengangkat kemudian produk menjadi sukses. 9. Asset Management memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengelola, melacak, dan mengendalikan aset-aset pelanggan membeli, melisensikan, menggunakan, menginstal, atau mengunduh. 10. Dokumen Management. Perusahaan menghasilkan dan menggunakan banyak dokumen
Ini termasuk brosur, spesifikasi produk, daftar harga, dan perbandingan kompetitif. Dokumen perangkat lunak manajemen memungkinkan perusahaan untuk mengelola dokumen-dokumen tetap mutakhir dan memastikan bahwa mereka tersedia untuk pemasaran ketika dibutuhkan. Biasanya dokumen ini disimpan dalam repositori pusat dan tersedia di browser mereka. Aplikasi perangkat lunak manajemen dokumen umumnya memberikan fungsionalitas yang serupa aplikasi manajemen konten. Namun, dokumentasi sistem manajemen fokus pada dokumen teks daripada konten digital seperti gambar dan file film. Mereka menekankan versi, penyimpanan, pencarian, dan pengambilan daripada penerbitan ke web. 11. Marketing Analytics merupakan penerapan proses matematika dan statistik untuk masalah pemasaran. Analisis pemasaran dapat digunakan untuk menggambarkan, mengeksplorasi, dan menjelaskan. Deskripsi penerapan analitik pemasaran akan melibatkan penggambaran beberapa pemasaran fenomena, seperti kelompok pelanggan, wilayah penjualan, segmen pasar, kampanye, atau produk kategori. 12. Workflow Development. Perangkat lunak pengembangan alur kerja berguna untuk merancang proses yang berhubungan dengan pemasar, seperti sebagai proses kampanye, proses pemasaran berbasis acara, atau perencanaan pemasaran proses. Marketing Automation at Staples. Staples merupakan salah satu multinasional retailer di Amerika Serikat, di mana perusahaan ini terlibat dalam penjualan perlengkapan kantor dan produk-produk terkait melalui saluran retail. Perusahaan ini merupakan kategori leader di seluruh dunia yang berinovasi dalam format bisnis retail big box, di mana big box ini merupakan format bisnis retail yang menempati banyak ruang secara fisik, maksudnya terletak di bangunan skala besar, dan menawarkan berbagai produk kepada pelanggannya, atau bisa disebut sebagai toko serba ada dalam versinya, di mana versi dalam Staples ini lebih fokus dalam menyediakan berbagai perlengkapan kantor dan produk-produk yang terkait. Staples juga melayani pelanggan baik online maupun di store-nya langsung. Sehingga bukan hanya sebagai kategori leader, Staples ini juga dijuluki sebagai kategori killer. Perusahaan ini menerapkan SAS Marketing Automation and Analytics yang menyediakan campaign management berbasis data dan analisis data pelanggan yang terintegrasi dengan mudah. Dengan ini akan mendukung tim pemasaran berbasis data untuk memberikan peningkatan efisien pada setiap tahap prosesnya dengan mengelola 1.500 campaign di 25 juta catatan pelanggan. Kekuatan analitik yang tertanam dalam proses campaign management pada Staples ini mampu meningkatkan angka dan target campaign ini yang dilaporkan menghasilkan laba atas investasi sebesar 137%. Selain itu, sistem CRM melalui model perilaku pembelian pelanggan digunakan untuk memantau retensi pelanggan dan mengidentifikasi pelanggan yang paling beresiko berpaling dengan produk lain, agar dapat mengambil tindakan dengan penawaran khusus.